Anda kembali bergabung sama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, dapat Anda saksikan ini adalah mobil Presiden Prabowo Subianto yang tadi memang kita saksikan bersama. Beliau tampak datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menonton langsung laga antara Timnas Indonesia versus China dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kedatangan Presiden Prabowo ini memang memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi para supporter dan juga anggota Timnas Indonesia. Dan ini Anda bisa saksikan bagaimana larutnya para supporter Indonesia, Timnas Indonesia khususnya, larut dalam euforia kemenangan atas China di laga kualifikasi Grup C zona Asia Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, unggulnya Indonesia tadi atas gol penalti dari Ole Romme di menit 45 dan membawa Timnas Indonesia unggul atas China 1-0. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami Satrio Adi yang ada di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Satrio, iya, dapat Anda gambarkan bagaimana situasi dan euforia yang ada di sana saat ini atas kemenangan atas China 1-0? Ya Alka, lagi-lagi Ole Romme nih. Lagi-lagi Ole Romme nih berhasil membuat Indonesia meraih poin penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, di mana timnas Indonesia saat ini mengantongi 12 poin atas kemenangan melawan China akibat penalti yang dilakukan oleh Ole Romme pada menit ke-44. Lagi-lagi Romme ole. Inilah kegembiraan rakyat Indonesia atas kemenangan timnas. Dan inilah situasi terkini di sisi luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana para supporter timnas sudah bergemuruh menyambut kemenangan timnas. Tidak terbendung lagi kegembiraan supporter atau pemain ke-12 dari timnas Indonesia yang hari ini berhasil membobol tembok Cina, dan saat ini timnas berada di posisi ketiga dan tinggal menunggu hasil dari Arab melawan Bahrain yang akan berlangsung sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan inilah kegembiraan yang tidak bisa digambarkan lagi, bahwa Indonesia masih memiliki kans untuk maju di babak playoff Piala Dunia 2026. Dan nanti pada tanggal 10 Juni 2025 Indonesia harus bertandang ke Osaka di kandang Jepang. Inilah situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk sementara demikian, Alka kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari euforia kemenangan Timnas Indonesia di Stadion GPK, kita mencoba beralih bagaimana situasi terkini atas kemenangan Timnas Indonesia melawan China. Untuk kondisi terkini yang ada di Surabaya, kita akan mencoba bergabung dengan rekan kami Belinda di sana. Selamat malam Belinda, bagaimana euforia kemenangan yang ikut dirasakan oleh para supporter di Surabaya di sana? Silakan laporan Anda. Selamat malam Alka dan pemirsa. Inilah dia adalah para supporter yang masih standby di sini. Ini adalah ekspresi kegembiraan mereka yang bisa menyaksikan bersama di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.
Mereka adalah supporter-supporter yang sengaja menggunakan baju warna merah untuk memberikan semangat kepada para skuad Garuda Muda yang malam ini bertanding melawan Cina dan berhasil memenangkan pertandingan. Kita langsung tanya kepada salah satu supporter, ada Mas Febri di sini. Mas Febri, gimana tadi permainan dari skuad Garuda Muda? Wah, luar biasa permainannya, sangat ngeyel. Ciri khasnya Indonesia seperti itu. Makanya kita yakin bisa lolos Piala Dunia. Oke. Ya, yakin. Oke, tadi waktu golnya gimana tuh ekspresi teman-teman ketika menit ke-45? Wah, loncat semua. Luar biasa. Loncat semua, Mbak. Nggak ada yang duduk. Semuanya loncat, terus. Lantai sampai orek semua. Ini semangat dari arek-arek Surabaya gimana untuk skuad Garuda Muda tadi? Wah, luar biasa. Wani. Semangat Wani ya. Mas Febri, ini kan pertandingan atau perjuangan skuad Garuda Muda masih panjang. Masih optimis nggak Indonesia bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia? Sangat optimis. Sangat optimis, sangat yakin. Kita bisa lolos. Kenapa itu, Mas? Ya, kita punya mental juara juga. Di samping itu kita juga bisa ngeyel saat main. Kita selalu support juga dari semua jajaran dari teman-teman juga selalu support timnas. Dan kita selalu berdoa juga semoga kita bisa lolos di Piala Dunia nanti. Ini kan pemirsa Metro TV nggak tahu nih sebagian besar ngeyel itu apa sih? Bisa dijelasin Mas gimana tuh ngeyel? Ngeyel itu ciri khas Surabaya. ngotot. Jadi nggak kenal lelah. Tanpa lelah. Iya, tanpa lelah. Berjuang sampai akhir tidak ada kehabisan. Oke, terakhir dong boleh lagi dong semangatnya untuk Garuda Muda yang hari ini menang. Terima kasih supportnya hari ini, malam hari ini. Alka dan juga pemirsa, kita bisa merasakan walaupun di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya ini sudah sepi karena sudah disterilisasi, besok akan digunakan sebagai lokasi untuk sholat Idul Adha. Namun kita bisa mendengar bagaimana semangat para supporter, kita bisa merasakan ribuan mata tadi mendukung skuad Garuda Muda. Dan akhirnya alhamdulillah kita bisa mendapatkan kemenangan di malam takbir, khususnya yang ada di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Sementara demikian kembali ke studio. Alka. Baik, terima kasih Belinda. Kita ikut merasakan bagaimana euforia kemenangan yang dirayakan oleh para supporter di Surabaya atas kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas Cina di sana. Terima kasih lebaran Anda. Dan pemirsa, kita kembali mengikuti bagaimana situasi terkini, bagaimana supporter Indonesia yang masih terlarut dalam kemenangan. Inilah ketika gol penalti Ali Romney di menit 44 yang membawa timnas Indonesia hanya unggul hingga babak kedua berakhir dan kemenangan 1-0 atas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Akhirnya Indonesia mendapatkan tambahan 3 poin penuh dan kini Indonesia sementara ada di posisi ketiga grup C dengan 12 poin dan di atasnya ada sebagai runner-up pada Australia yang menjadi runner-up grup C dengan raihan 16 poin yang baru saja mengalahkan Jepang, dan Jepang tidak terpengaruh dengan kekalahan ini dan masih bertengger di puncak klasemen grup C dengan 20 poin. Dan penambahan 3 poin ini timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dan masih memiliki sisa 1 laga lagi. Indonesia tidak akan bisa dikejar oleh China dan juga Bahrain dalam perebutan posisi ketiga di klasemen akhir grup C ini. Dan dari kemenangan ini pemirsa, diharapkan ranking Indonesia bisa naik setelah mengalahkan China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tim asuhan PT Clivert ini diperkirakan setelah kemenangan China ini akan mendapatkan tambahan 15,06 poin. Dengan perolehan poin tambahan ini, ranking Indonesia di FIFA akan melonjak menjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.